Pindah ke Meikarta. Aku ingin pindah ke Meikarta. Siapa yang tidak ingat dengan iklan tersebut? Janji manis ada apartemen dengan harga terjangkau yang memiliki akses mudah dan juga fasilitas umum dan fasilitas komersial yang lengkap. Mulai dari rumah sakit, sekolah, hingga mal. Namun siapa sangka bahwa janji manis tersebut menjadi duka bagi konsumen atau pembelinya lantaran dari tahun 2017 hingga saat ini tidak kunjung mendapatkan unit apartemen yang dimaksud. Mega proyek bernilai fantastis mencapai 278 triliun rupiah Meikarta di Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi kembali menjadi sorotan usai lama mati suri. Nama Meikarta kembali muncul karena sejumlah pembeli apartemennya menuntut pengembalian uang lantaran merasa tak ada kepastian serah terima unit sejak pembayaran pertama 2017 silam hingga saat ini. Proyek ini pertama kali diperkenalkan kepada publik pada 4 Mei 2017, menempati area seluas 500 hektar melalui proses penguasaan lahan yang diklaim Lipo Group sudah dimulai sejak 1990-an. Proyek ambisius yang disebut akan memiliki 100 gedung pencakar langit, di mana dengan ketinggian masing-masing hingga 35 lantai. Ke-100 gedung itu terbagi dalam peruntukan hunian 250.000 unit, perkantoran strata titel, 10 hotel bintang 5, pusat belanja, dan area komersial seluas 1,5 juta meter persegi. Selain itu, fasilitas yang akan melengkapi antara lain pusat kesehatan, pusat pendidikan, serta tempat ibadah. Pada tahun 2017, Lipo Group mencatatkan penjualan Meikarta sebanyak 16.800 unit dari 225.000 unit. Adapun kisaran harga per unit saat itu sekitar 200 juta rupiah dengan harga tertinggi per meter persegi senilai 12,5 juta. Selama 5 tahun berlalu, proyek Meikarta yang dikembangkan oleh anak usaha PT Lipo Cikarang Tbk yaitu PT Mahkota Sentosa Utama atau PT MSU mengalami berbagai polemik yang berkenaan dengan hukum hingga proyeknya tersendat. Di antaranya yang pertama, masalah perizinan dan tata ruang. Pada 2018 mencuat isu dugaan gratifikasi yang dilakukan petinggi Lipo Group guna memuluskan proses perizinan proyek Meikarta. Bahkan, kala itu Komisioner Ombudsman Alam Syah Saragih mempertanyakan alasan Meikarta melakukan pemasaran sebelum bangunan diselesaikan atau mengantongi izin mendirikan bangunan atau IMB. Kedua, dugaan kasus suap yang melibatkan Bupati Bekasi yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi menerima suap terkait proyek perizinan Meikarta sebesar 10,630 miliar rupiah dan 90.000 SGD. Ketiga, PT MSU digugat 2 vendor iklan pada 24 Mei 2018 terkait permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU lantaran pembayaran iklan Meikarta yang mandek. Padahal, dana yang digelontorkan untuk iklan tersebut tidak tanggung-tanggung mencapai 1,5 triliun rupiah. Permasalahan terakhir, beredar isu kontraktor proyek Meikarta PT Total Bangun Persada Tbk yang meminta pada 15 subkontraktor yang menggarap proyek ini untuk menghentikan sementara pekerjaan proyek. Pada akhirnya, janji-janji manis tersebutlah yang membuat masyarakat tergiur membeli apartemen Meikarta. Kami pun berkesempatan untuk mewawancarai para korban baik secara langsung maupun virtual. Waktu awal itu tahun 2017 ya saya tertarik karena tahu sendirilah Meikarta seperti apa, hebohnya marketing di mana-mana. Jadi saya memutuskan untuk investasi di sini. Jujur langsung 2 karena investasi untuk anak-anak saya. Kebetulan anak saya itu waktu itu masih SMA.
sampai sekarang akhirnya berjalan waktu nggak ada realita unitnya, yang muncul di hari ini pun nggak ada. Ya saya tipe yang terkecil, jadi ya dulu waktu saya beli itu sekisaran 130-an lah. Awalnya itu dari iklan-iklan yang banyak yang disebarkan oleh Mekarta di berbagai media. Jadi saya tertarik untuk berinvestasi, Mbak. Tahun 2017 itu pada waktu itu saya mengambil, dan memang saya tertarik sama Mekarta itu karena banyak sekali yang berinvestasi. Ya semenjak saya diajak untuk maksudnya relokasi, ya saat itu juga waktu serah terima kunci yang 2019 itu mana akhirnya saya bersabar, oke lah kalau memang belum ada wujudnya, katanya dia kalau Bapak kepengen cepat ya relokasi tidak berbayar. Memang waktu itu saya sempat relokasi 1 kali ya. Jadi Di mana itu Pak? dulu distrik 2 juga, ke distrik 2 juga, dari yang tidak berwujud sampai ke tidak berwujud lagi gitu loh. Bahwa dia akan mulai pembangunan di bulan November. Nah, tapi tuh saya tuh sampai bulan Januari aja tuh belum, November 2018 sampai bulan Januari masih belum ada progres, dan sampai detik ini pun masih tanah. Berdasarkan informasi dan perjanjian daripada pemesanan unit yaitu P3U, itu 2019 akan serah terima kunci, Mbak. Tetapi dalam kenyataannya, dalam berjalan waktu itu tidak ada satupun yang saya terima. Awalnya itu tahun 2017 September kita beli 2 unit, satu unit yang studio itu yang 140, satu lagi unit tipe 35 ya, itu sekitar 240. Nah, kita belinya cash keras, kita DP, kita cash keras. Nah, itu kan kalau nggak salah satu itu Oktober jatuh tempo, serah terima ya istilahnya, serah terima, dan September serah terima. Satu lagi itu Desember tanggal 31. Saya diinformasi sama Mekarta, customer service-nya itu kalau ada, dipanggil kita semua, Bu. Kita dipanggil semuanya yang punya unit karena katanya ada istilahnya ya, relokasi ya istilahnya ya. Kita datang ke sana. Di sana itu banyak sekali, Bu, banyak sekali. Kita dibagi-bagi berapa orang lah ya, berapa tempat gitu kan, kita dibagi-bagi. Nah di situ dibilang, saya nggak sukanya waktu itu, tadinya saya udah tertarik, Bu, tapi waktu itu ada ini personal mungkin ya, saya bilang gini, Ibu kalau Ibu nggak tanda tangan relokasi, uang Ibu hilang gitu. Investasi saya kan jadi kan percuma gitu loh. 40 jutanya hilang gitu loh. Yang saya terima, maaf ya, cuma kertas gini doang. Nih, kertas doang gitu loh, nilai 40 juta. Dan saya juga, kan ini kan waktu itu kan saya belinya untuk anak saya, almarhum anak saya. Itu dari sehat itu sampai meninggal pun belum ada progres gitu loh. Dan juga itu pada saat anak saya ada di rumah sakit, pada saat anak saya di terapi gitu loh, dicecar terus sama debt collector nih Nobu gitu loh. Sangat sedih saya, investasi di Mekarta nggak ada wujudnya, uang udah terlanjur masuk. Saya tanya selalu berprogres, jawabannya nggak tahu progresnya sampai di mana. Nah, akhirnya mencari teman yang senasib seperti ini, akhirnya berkelompok jadi perkumpulan lah, suatu perkumpulan yang senasib belum terima unit. Akhirnya saya jujur menempuh ke jalur ini hukum, pengadilan. Di Juli tahun 2019 kami berkunjung lagi untuk menanyakan unit kami, karena kan bulan Oktober udah dekat gitu kan, kami menanyakan unit kami. Dan di sana kami ketemu dengan legalnya Pak Agus. Nah, di situ Pak Agus itu mengatakan, saya bertanya bagaimana dengan unit saya. Dia bilang pembangunan unit kan
saya tanya kapan dilakukan, terus kapan serah terima, karena saya datang ke sana unitnya itu nggak ada, Bu. Saya waktu itu kalau nggak salah di distrik 3. Saya datang ke sana, saya memantau dulu ke sana. Ternyata distrik 3 tuh security di sana pun nggak tahu. Karena adanya tiba-tiba dari 3 distrik jadi 2 distrik kan, sekarang jadi distrik 1, 2. Saya itu yang dekat dengan yang jogging itu loh, trek jogging itu yang ada kolam-kolam tamannya. Menjelang menjelang kita mau serah terima itu Oktober, saya ketemu itu dengan legal lagi Pak Agus itu, dan jawaban dia, Ibu menunggu sampai dibangun. Saya tanya, dibangunnya sampai kapan? Oh, nggak ada yang tahu, Bu. Bisa 5 tahun, bisa 10 tahun, nggak ada yang tahu. Oh, saya makin emosi dong. Loh, saya bilang perjanjiannya nggak begitu. Akhirnya masuklah kita pengadilan, dan akhirnya kita menunggu. Ini pengadilan juga lucu kan? Kita datang, dia nggak datang. MSU itu benar-benar mengulur-ulur waktu, tiba-tiba di tengah jalan, dia melakukan PKPU, Bu, di PN Niaga ya, Jakarta Pusat. Nah, itulah tiba-tiba mereka memasukkan itu, alasan SFC itu mereka memasukkan alasannya mereka PKPU. Saya sudah bertanya sama manajemen Mekarta, artinya ke bagian customer service, tetapi untuk jawabannya tidak memuaskan, karena dia memberikan jawaban katanya lagi progres. Perpanjang terus sampai tahun 2022 ini. Relokasi itu dijanjikan sama customer service Mekarta, tetapi itu pun harus bayar lagi, Mbak. Berapa Pak bayarnya Pak yang Bapak ditawarkan itu? Itu yang ditawarkan oleh Mekarta itu customer service-nya itu melebihi hampir 50% ya, Mbak, harganya. Harga beli 127 juta itu. Saya hanya mau refund gitu aja. Soalnya udah iya dong, sudah terlalu lama, udah 10 tahun gitu loh. Kalau kitanya nggak bayar langsung ditagihin dengan debt collector, kalau dianya sendiri main-main mundur-mundur aja. PU juga tuh dari pihak MSU juga dia memberitahukan ke kita loh. Saya menginginkan karena udah lelah, tidak tertarik kembali, progresnya juga nggak jelas, udahlah, uang saya kembalikan saja, refund harga mati untuk saya. Sudah membicarakan semua masalah pengembalian uang, yaitu kita harus refund harga mati, Mbak. Iya. Pemirsa, di tempat saya berdiri saat ini adalah apartemen Mekarta Distrik 2 yang kalian bisa lihat sendiri. Sebelah saya ini adalah ilalang, lalu di atas sana masih berbentuk kerangka, pemirsa. Padahal apartemen ini telah dijual sejak tahun 2017 dan dijanjikan untuk diserah terimakan dari tahun 2019 hingga tahun 2020. Namun hingga saat ini seperti yang bisa dapat dilihat masih belum selesai.